padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyertakan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyertakan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyertakan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Warta Lisan Kebaktian Minggu 25 Juli 2021. Pelayanan kebaktian. Ibadah hari ini dilayani oleh pembawa firman Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Majelis tugas Penatua Ruth Pakan. Pemandu Bapak Rifki dan Saudari Natania. Pemusik Saudari Delvina. Pengisi pujian paduan suara Angel Laudi dan guru dan karyawan TKK 3 Penabur. Multimedia dan sound system Pendeta Yosef, Saudari Michelle, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ada warta tambahan. Jemaat jika perlu sesuatu, mohon jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi koordinator wilayah di wilayah masing-masing. Misalnya, info kelahiran, sakit, ataupun keperluan lainnya. Sehingga jemaat tidak perlu untuk datang ke kantor tata usaha di gereja. Kemudian informasi mengenai just tip. Penjual makanan akan langsung menghubungi melalui kontak calon pembeli. Jadi tidak perlu melalui Komisi Pemuda lagi. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah kita hari ini dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 39. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kami minta ampun Tuhan untuk seluruh dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kadang-kadang kami melakukan yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang indah. Tapi kadang-kadang kami juga melakukan yang contrary dengan hal-hal itu. Tuhan, kami minta ampun untuk dosa-dosa kami, hati kami yang ada rupa-rupa iri hati, rupa-rupa kemarahan, rupa-rupa percabulan. Kami minta Tuhan Kau mentransformasi hati kami. Pakailah pandemi ini ya Tuhan, supaya hati kami boleh lebih mendengarkan suara-Mu. Sehingga penderitaan yang terjadi pada saat ini tidak sia-sia. Termasuk untuk membentuk dan mentransform karakter kami. Dengarlah doa pengakuan dosa kami Tuhan, ampuni dosa kami, bentuk hati kami. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, berita anugerah terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita nyanyikan Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dia mengerti, Dia peduli
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dan saat yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat ulang tahun untuk BPK Penabur yang ke-71 tahun. Tetap jaya dan menjadi berkat untuk orang lain. Tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa, kami kembali menghadap-Mu, kami memohon Kau memberkati pelayanan firman ini. Kami berdoa untuk perangkat yang kami gunakan dan jaringan internet di tempat kami masing-masing, baik itu Wi-Fi maupun data seluler, Tuhan memakai semuanya. Pelayanan firman ini boleh memberkati setiap orang yang mendengarkan. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Berkati hamba-Mu,
Engkau menguasai hati dan pikirannya dengan firman kebenaran-Mu, sehingga ia boleh menguatkan banyak orang. Berkati jemaat Tuhan yang hadir di YouTube atau Zoom, Tuhan menolong kami boleh sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah pelayanan firman pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari Dian Penuntun kita mendapat bacaan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan buat saudara-saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memegang, memelihara, serta melaksanakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu untuk pelayanan firman pada saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan tema dari buku Dian Penuntun adalah temanya memandang pergumulan dengan benar dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Ya, temanya memandang pergumulan dengan benar,
Jadi kita bisa memandang pergumulan dengan salah, Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengawali dengan satu buah cerita ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga cerita ini ya. Bapak Ibu sekalian, di suku aborigin ceritanya suatu hari itu ada dua sales dari perusahaan sepatu, marketingnya itu mengutus 2 orang sales untuk memarketkan atau memasarkan sepatu. Cuman saudara-saudara, orang-orang suku aborigin itu tidak ada yang pakai sepatu. Jadi sales yang pertama berkata begini, orang-orang suku aborigin tidak pakai sepatu. Jadi tidak ada gunanya kita memasarkan sepatu di sana. Sales yang kedua berkata, orang-orang suku aborigin, mereka tidak pakai sepatu. Nah, ini kesempatan buat kita untuk jualan sepatu. Kalau saudara jadi sales, kira-kira saudara akan melakukan apa? Saudara perhatikan, 2 orang sales ini memandang pada sebuah realitas yang sama. Mereka nyeker, ciaka, apalagi istilah kita. Mereka tidak pakai sepatu. Karena mereka tidak pakai sepatu, maka tidak usah jualan sepatu, yang satu. Yang kedua, ini waktunya buat kita jual sepatu ke mereka. Nggak ada yang pakai, kita nggak punya kompetitor. Saudara-saudara, membaca cerita ini, saya merasa hidup ini pada hakikatnya adalah masalah perspektif. Bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana saudara dan saya memandang pergumulan hidup. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan bagaimana saudara dan saya memandang Yesus. Ya, Bapak Ibu, Yesus itu pernah mengatakan satu pertanyaan. Menurutmu siapakah aku ini? Wah, saudara, ini pertanyaan yang pertanyaan legend. Pertanyaan legendaris ya. Ini pertanyaan dijawab dengan banyak versi. Menurutmu aku ini siapa? Elia, Musa? Ya. Sampai Petrus bilang engkau adalah Mesias. Yesus langsung bilang kan, hati-hati ya. Kamu bisa ngomong begitu tuh Bapa loh yang memberikan wahyu hikmat kepadamu. Saudara, dari bacaan kita, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21, saya ingin garis bawahi satu ayat saja yang bagi saya super penting. Yohanes 6 ayat 15, saudara perhatikan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara bayangin, di sini kira-kira ada belasan ribu ya, cowoknya goceng. Asumsi ceweknya goceng punya anak 1, itu udah 15.000. Saya kira-kira saja, saudara. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu, ini orang Yahudi tradisinya patrilineal yang dihitung tuh kepala keluarganya aja, 5.000 laki-laki. Tapi the fact of the matter is, ini bisa belasan ribu yang ada di teks ini. Artinya banyak orang pada waktu itu ikut Yesus. Saudara bayangkan, orang banyak kayak gitu mau menjadikan Yesus raja. Yesusnya kabur. Kalau saudara mau dijadikan raja oleh, katakan jemaat Cipinang Elok 1.000 lah begitu. Wah, ini orang layak jadi raja. Atau layak jadi pendetanya Cipinang Elok. Saudara pasti rasa bangga kan? Saudara pasti rasa, iya, aku mau. Saudara jadi presiden dengan modal minimal 1.000 orang dukung. Kan lumayan, saudara-saudara. Tetapi saudara perhatikan teksnya, karena Yesus tahu, saudara perhatikan teksnya. Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa, menjadikan dia raja. Dia kabur ke gunung seorang diri. Nggak mau Yesus. Yesus tidak mau
dijadikan raja oleh orang-orang ini. Nggak mau dia. Padahal Yesus kan mau ya diikuti, Bapak Ibu ya. Yesus pengen dia di-follow. Tapi dalam kesempatan ini dia nggak mau. Kenapa? Saudara, kalau saudara membaca Yohanes 6 terus sampai ke belakang, saudara-saudara, ini ada konflik di dalamnya. Orang-orang ini hanya mau menjadikan Yesus sebagai raja karena Yesus memenuhi kebutuhan perut mereka. Saudara ingat Paulus pernah berkata di surat Filipi, Tuhanmu itu perut kamu. Itu kasar loh Bapak Ibu. Iya kan? Kamu itu menyembah siapa? Tuhanmu itu perutmu itu. Kamu tuh nggak mencari Tuhan sebenarnya. Karena kamu kenyang, maka kamu mau menjadikan dia raja. Dia nggak mau. Saudara kalau Anda baca ya, kayaknya saya perlu baca sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibaca terus nih seru banget. Ada konflik yang tajam. Nah, saya baca endingnya aja Bapak Ibu, biar kita aware ya. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66, saudara perhatikan. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri tidak lagi mengikut dia. Dari 15.000, kira-kira ya, saya kira-kira nih. Tinggal berapa, saudara tahu? 67. Maka kata Yesus kepada ke-12. Dari belasan ribu. Bayangin, saudara. Khotbahnya apa, Pak? Waduh, saya nggak bisa ngomong. Panjang, baca sendiri. Intinya Yesus menegur mereka. Intinya itu. Kamu itu ikut aku karena kamu kenyang, kan? Jadi aku ini kayak pembantunya kamu. Bukan kayak Tuhan. I'm not king. I'm a slave for you. Saya nggak mau jadi budaknya kamu, suruh ngenyangin perutmu, aku nggak mau. Ayat 67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan seterusnya. Sisa 12, saudara. Saudara, Yesus ini siapa? Menurut saudara, Yesus ini siapa? Saudara, di tengah pandemi ini, setiap orang punya perspektifnya masing-masing menghadapi pandemi. Dan setiap orang juga punya perenungannya masing-masing terhadap siapa itu Yesus. Luhut Binsar Panjaitan di wawancara Close the Door dengan Deddy Corbuzier, dia mengatakan susah nanganin 270 juta orang Indo. Singapura, Lee Hsien Loong hanya mengatasi 6 juta warga Singapura. Orang Indonesia ini banyak ilmunya, banyak jurusnya. Saudara, Yesus ini siapa? Saudara memandang Yesus itu sebagai siapa? Siapa dia? Itu akan mempengaruhi bagaimana kita memandang, melihat kehidupan ini. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, 2 bulan terakhir banyak berkhotbah. Saya sebulan 2 kali di gereja saya, dan ada beberapa kali saya diundang. Jadi saya harus mempersiapkan khotbah dari Dian Penuntun, bacaan Injil. Saudara ingat nggak, bulan yang lalu kita membahas tema Ia bersamamu di buritan. Saudara ingat nggak, waktu Yesus meredakan angin ribut, waktu angin ribut itu reda, saudara ingat nggak bagaimana respon murid-murid? Murid-murid itu takut. They become greatly afraid, kata NIV. NIV atau ESV, saya lupa ya, terjemahan bahasa Inggrisnya. They become greatly afraid.
Orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, harusnya kan gini ya. Kalau misalnya saudara kena gelombang laut menakutkan, gelombangnya itu reda, bukankah seharusnya kita, waduh Tuhan thank you ya, terima kasih loh. Akhirnya gelombang ini reda juga. Tuh Tuhan, hatiku yang penuh kekhawatiran sekarang menjadi reda. Wah, gitu ya. Saudara bayangin nanti malam saudara buka covid19.go.id, tiba-tiba angkanya 0. Padahal kemarin masih 49.000 dengan jumlah testing yang tinggi ya. 200.000, separuh antigen, separuh PCR. Kalau nanti malam angkanya 0 pertambahan COVID di DKI Jakarta, bagaimana saudara-saudara? Gila ya, Tuhan itu memang ajaib. Lah saudara lihat nggak? Murid-murid itu menjadi sangat takut. Saya mau bilang sama saudara apa? Saya mau mengatakan bahwa respon dari kita terhadap Tuhan itu nggak nyambung, saudara-saudara. Karena kita tidak memandang dia dengan tepat gitu. Kan nggak nyambung kan? Guru, aku jadikan kau raja. Malah dipaksa jadi raja, aneh kan? Saudara, ini bacaan kita pada pagi hari ini. Yesusnya nggak mau. Nggak mau Yesus, nggak mau dia bener-bener nggak. No debat-debat. No debat, aku nggak mau jadi raja. Berantem, saudara baca, saya nggak mungkin baca dong semuanya. Berkelahi mereka ini. Dan akhirnya tinggal 12, saudara saya udah tunjukkan tadi. Artinya apa, saudara? Nggak nyambung perspektif mereka dengan perspektifnya Tuhan. Ya. Banyak, saudara. Saudara ingat nggak di bacaan akhir Juni, tanggal 27, Yesus menyembuhkan anak Yairus yang mati. Saudara ingat? Yesus diapain? Yesus diketawain. Hahaha, dia tidur. Dia udah mati. Ngapain kamu datang, udah mati dia? Yesus nggak peduli ditertawakan. Akhirnya bangkit anaknya Yairus. Saudara ingat teks itu? Saya ingat saya berkhotbah di satu gereja dan mengkhotbahkan itu. Saudara ingat nggak teks Markus pasal 6 ayat 2 sampai 6? Yesus tidak mempraktekkan banyak mujizat di kota asalnya di Nazaret. Kenapa? Karena orang-orang nggak percaya sama dia. Ini kan anaknya Maria, saudaranya Yoses, anaknya Yusuf tukang kayu kan, yang suka jalan di sini, yang suka datang di acara-acara kondangan kita, ini kan anaknya kan. Masa dia Mesias? Saudara, orang-orang Nazaret itu hatinya buta dan keras sehingga mereka tidak percaya sama Yesus. Nggak percaya mereka. Dan satu bacaan yang mengenai Yesus ya, saya bicara figur Kristus yang diangkat dalam bacaan ini. Yang paling menyentuh hati saya belakangan ini adalah dari Yohanes pasal 11. Saya mengkhotbahkan ini di rumah duka ketika ada seorang anak pemuda gereja saya meninggal. Naik motor tiba-tiba jatuh. Ya. Kita pada mikir, wah ini pasti gara-gara AstraZeneca gitu ya. Bukan, saudara-saudara, dia dapatnya Sinovac bukan AstraZeneca. Ada cardiac arrest, dia jatuh. Kita nggak tahu ya ini mati karena apa, kita masih belum tahu ya. Tapi menurut salah satu dokter di gereja kami, ya ini kemungkinan meninggal karena ada serangan kepada organ vital. Kalau cuma kecelakaan, mestinya badannya bonyok, organ vitalnya hidup, dia hidup harusnya. Saudara, di dalam ibadah duka itu saya mengkhotbahkan Yohanes pasal 11. Ini nih, Yohanes 6, konteksnya, Yohanes 11. Saudara ingat nggak bagaimana Yesus deal sama Marta dan Maria? Saudara ingat? Marta dan Maria tuh ngomong kan, sekiranya engkau ada di sini, ini nggak akan mati Lazarus. Saya bacain ya, Injil Yohanes. Yesus tuh ngomong kalimat yang kontroversial loh, saudara. Saya bacain Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah
aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Saudara bayangkan, bayangin siapa ya? Bayangin pendeta saudara mungkin ya, berkata kepada saudara, untung dah waktu itu aku nggak datang. Kalau aku datang sembuh nih, mendingan mati aja dah. Syukurlah aku tidak hadir. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus sayang nggak sama Marta Maria, Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat 14-15, seolah Yesus tidak sayang sama Marta Maria. Tapi kalau kita terusin, Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Dulu zaman saya sekolah minggu, komisi anak, itu ada kuis Alkitab, sebutkan 3 ayat terpendek, sebutkan ayat terpendek di dalam Alkitab. Ini jawabannya. Yesus sayang nggak sama Marta Maria? Yesus sayang banget sama mereka. Buktinya apa? Dia menangis. Ya. Saudara, saya mengimajinasikan ya. Saya sedang menyatukan bacaan-bacaan leksionari nih Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya mengimajinasikan begini, saudara. Kalau misalnya Yesus datang ke Marta Maria, dia bisa menggunakan mode galak. Kayak naik mobil ada mode eco sport gitu ya. Ini pakai mode Yesus galak. Yesus bisa datang dengan cara begini. Marta Maria, buat apa kamu nangis? Saya bangkitin Lazarus nih. Saya bangkitin. Bangkit Lazarus ya, betul ya, kita udah baca semua kan. Tapi Yesus nggak pakai mode itu. Even dia bisa, dia nggak pakai kayak gitu caranya. Dia pakai pendekatan yang lebih soft. Karena dia penuh cinta sama Marta Maria. Dia ngapain? Dia menangis, saudara-saudara. Dia menangis. Dia punya waktu buat berempati sama Marta Maria. Poinnya bukan soal dia bangkit nggak bangkit. Pasti bangkit. Semua orang yang meninggal dalam Kristus pasti bangkit. Bukan itu, masalahnya nggak di situ. Kita sekarang sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ada painful, ada rasa sakit yang kayak gini? Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan sayang sama kita. Dia nangis sama kita, percayalah. Air matanya ikut menetes. Melihat ada banyak orang meninggal. 1.500 angka kematian di Indonesia kemarin, belum lagi yang di rumah-rumah isoman, itu bisa berkali-kali lipat, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan juga ikut merasakan kedukaan yang sama. Saudara, kenapa kita tidak bisa nyambung sama Yesus? Ya. Saudara ingat ya, Abraham dan Sarah, waktu Tuhan bilang, kamu tahun depan punya anak. Mereka gimana? Yes, tahun depan punya anak. Thank you. Nggak gitu kan? Abraham dan Sarah waktu dengar itu, dia gimana? Ketawa. Canda loh punya anak. Abraham dan Sarah loh, dua-duanya ketawa. Saudara baca. Tuhan bilang kan sama Sarah, kamu tadi ketawa ya? Enggak, aku nggak ketawa. Waduh. Takut Sarah, Bapak Ibu sekalian. Baca Alkitab, Bapak Ibu. Giliran Tuhan bercanda, kitanya serius. Kapan Pak Tuhan bercanda? Waktu Yesus berkata kepada murid-murid dalam kondisi desperate. Kan Yesus mati kan? Mereka nggak mikir Yesus bangkit. Mereka balik jadi penjala ikan. Yesus bilang, tebar ke sebelah kanan jalannya. Masa bisa ada 153 ekor, saudara? Berarti itu ikan waktu jalannya ke sebelah kanan, ikannya ke sebelah kiri. Jalannya ke sebelah kiri, ikannya ke sebelah kanan. Sepanjang malam nggak dapet. Pagi-pagi Yesus bilang, sebelah kanan ikannya. 153 ekor. Tolong jangan lupa, 153 ekor. Dari belasan murid Yesus yang ngeh bahwa itu Yesus, berapa orang?
Cuman satu, Yohanes. Dia langsung bilang, itu Tuhan. Bercanda tuh, itu Tuhan tuh. Petrus langsung kan lagi telanjang dada, pakai baju, turun ke air, tarik perahunya. Tuhan itu, bangkit dia. Saudara, mengapa kita tidak nyambung sama Tuhan? Jawabannya ada di slide berikut ini, Bapak Ibu sekalian. Saya coba menjawab dengan kalimat Edmund Chan. Surrender is an act of prayer, and prayer an act of surrender. It is hard to pray because it is hard to surrender. It is hard to surrender because we do not pray. He who prays well, surrender well. He who surrenders well, prays well. Ini kalimat saya dapat tahun 2014 kalau saya nggak salah ya. Saya ikut acara di Filipina, pembicaranya Edmund Chan, dia yang bikin gerakan kemuritan di dunia. Waktu itu dipusatkan di Filipina Global Discipleship Congress, dan saya dengar kalimat ini, saya sangat diberkati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita, Bapak Ibu sebagai jemaat ya, saling menguatkan, udah berserah aja gitu. Kalimat udah berserah aja tuh nggak gampang dilakukan, betul tidak Bapak Ibu? Atau gini, kalimatnya saya ubah. Udah doa aja. Nggak langsung orangnya doa kan? Kenapa? Karena kehidupan kita itu tidak dipenuhi dengan doa. Maksudnya doa itu apa sih, Pak? Kehidupan kita tidak dipenuhi dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Kita nggak punya intimacy with God. Jadi kita nggak nyambung sama Dia. Ya, ibarat channel radio nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang lagi mendengarkan YouTube atau mendengarkan saya berkhotbah. Bapak Ibu nggak tahu ada Desta and Gina in the morning di Prambors 102,2 FM. Padahal dia lagi siaran nih sekarang. Saya sama istri saya angkatan 90-an. Saya 87, istri saya 92. Kami lebih suka dengerin Kiss FM 95,1, bukan Prambors 102,2. Mereka lagi siaran nggak sekarang ini pada waktu aktual khotbah ini direcord? Lagi siaran, cuma kita nggak dengar. Kenapa? Karena kita tidak beresonansi, saudara-saudara. Frekuensi kita tidak disamakan dengan frekuensi mereka. Kita nggak dengar mereka ngomong apa. Mereka lagi ngomong nggak? Mereka lagi ngomong, cuma kita nggak dengar. Tuhan bicara nggak di tengah pandemi ini? Tuhan yang sama nggak yang mengasihi saudara pra-pandemic and pandemic? Iya, Maret 2020 sampai hari ini, dan Maret 2020 ke belakang, itu Allah yang sama nggak? Iya, Allah yang sama. Tapi kita nggak merasakan Dia, bukan salah Dia. Kita tidak masuk di dalam doa dan keberserahan itu. Makanya kita panik. Kita panic buying. Di bulan Maret 2020 kan, saya orang Tangerang ya, saya lihat Ion waktu itu. Waduh, berdus-dus Indomie, beras, orang pada borong semua. Saudara, saya mengajak kita memperhatikan kalimat dari Edmund Chan. Ini baik sekali menurut saya ya. Kenapa orang itu bisa tenang di dalam pandemi? Karena sebelum pandemi dia udah menyiapkan, dia punya kehidupan doa yang baik. Berserah itu tindakan doa sebetulnya. Kenapa orang tenang? Karena dia pendoa. Kenapa orang berdoa? Karena dia tenang. Orang banyak, saudara lihat nggak? Jemaat nggak begitu nganggap doa tuh hal penting loh. Penting lah. Ya nggak apa-apa, terserah saudara. Saudara kan punya hak. Tapi saya mau berkata pada pagi hari ini di ibadah ini, betapa sentral dan sakralnya doa yang saudara tinggalkan selama ini. Itu membuat saudara nggak nyambung, saudara noisy, saudara mendengar banyak suara yang membingungkan. Ya. Mesti vaksin, mesti minum vitamin D3. Saya minum, saudara, D3. Saya tidak mau membahas poin itu ya. Tapi poin saya adalah kita nggak lagi mendengar suara yang jernih dari Tuhan. Tuhan mau apa sih? Kita nggak tahu.
kita bingung, kita kalap, kita tidak dalam mengelola emosi dengan baik. Kita stay safe di rumah aja. Stay safe ya di rumah aja. Saudara, kalau kita mau pakai jargon itu, waduh, di jemaat saya kami punya tim Satgas COVID, ya, kami punya tabung oksigen, kami punya obat-obatan, kami stok, kami berikan kepada jemaat, ada driver yang khusus nganter oksigen, ngisi ulang, ada ibu-ibu yang masak, bikin catering karena orang isoman. Saudara, kita nggak bisa stay safe di rumah aja. Nggak bisa. Buat sebagian besar, iya. Tapi ada orang-orang yang harus keluar dan menolong sesamanya. Saya percaya orang-orang seperti itu juga pendoa. Saudara, Warren Wiersbe, ya, saudara tahu ya Matius 9 ayat 35-38. Tuayan itu banyak, karena itu mintalah kepada Dia yang empunya tuayan. Ya. Saudara, Warren Wiersbe memberikan komentar terhadap ayat itu. Komentarnya baik sekali. When we pray as He commanded, we will see what He saw, feel what He felt, and do what He did. God will multiply our life as we share in the great harvest that is already ripe. Kalau kita berdoa, kita akan melihat yang Dia lihat, merasakan yang Dia rasakan, dan melakukan yang Dia lakukan. Kalau kita berdoa, kita punya kehidupan doa yang baik, kita surrender prayfulness, and prayfulness surrender, kata Edmund Chan dalam bukunya itu ya. Kita akan punya kehidupan yang beresonansi sama Tuhan. Kita punya beban, aduh, dia isoman. Ke Indomaret aja nggak boleh tuh orang. Saya yang ke Indomaret buat dia. Saya isiin galon aquanya. Tapi buat sebagian orang, gila. Ketularan loh. Ketularan. Kamu tuh bikin angka penularan tetap tinggi, tau nggak? Bapak Ibu di pihak mana? Saya ingin memprovokasi Bapak Ibu. Coba pikirkan bagian ini baik-baik. Buat saya, hidup ini sekarang adalah soal percaya buat saya. Udah percaya aja sama Tuhan. Pakai prokes, ikutin semuanya, jalanin semua protokol kesehatan. Ada protokol kesehatan 6M, jemaat saya bilang kemarin ada 7M. M yang ketujuh adalah manuto. Wis manut ae wis. Nuruto, nurut aja sama Tuhan. Kenapa banyak orang nggak nurut Bapak Ibu sekalian? Saudara, di pandemi ini salah satu yang bikin orang mati itu bukan COVID-19, tapi apa Bapak Ibu? Hoax. Iya. Ambulans di Jogja ditimpukin batu, bahkan ada orang naik motor, helmnya diambil, dikeluarin, dipukulin ke ambulans. Saudara lihat berita. Saya tidak asal mangat nih, saudara-saudara. Kenapa Pak? Bapak mukulin ambulans, kenapa? Iya, habis saya lihat di WA grup itu ambulans pada ngebut-ngebutan. Supir ambulansnya ditanya, kamu kenapa ngebut? Lah, saya ngebut kan saya bawa jenazah. Jenazah banyak di rumah sakit, saya mesti, kalau enggak ini keburu malam, tukang kuburnya nggak mau ngubur. Di samping COVID-19, saudara, ada hoax. Jangan lupa tuh. Orang tuh bebel, nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin. Orang Indonesia disuruh PCR nggak mau. Ntar positif, Pak. Lah aneh, kayak ibu-ibu hamil, disuruh tes pack sama USG nggak mau, ntar ada anaknya. Saudara, saya mau close dengan satu ayat. Ini ayat yang saya dapat dari saat teduh saya bulan yang lalu dan sangat memberkati. Saya khotbahkan kemana-mana sebulan terakhir ini. Mika berkata, menggeliatlah dan mengadulah hai putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel, di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Ya.
Bapak Ibu, di mana sih kita dibebaskan? Di Babel. Di mana? Di Babel. Di Babel kau akan dilepaskan, di Babel kau akan ditebus. Mika ngomong sama Israel Yehuda, wis nuruto, manuto. Nurut, kamu akan bebas. Kalau saya baca ini, saya ingat Zedekia, raja terakhir Yehuda. Nggak mau nurut. Akhirnya dia melihat dengan matanya, anak-anaknya disembelih depan matanya. Dan matanya dicungkil. Jadi memori terakhir dia, sebelum dia buta, peristiwa pembantaian anak-anaknya. Zedekia itu punya nama Babel, nama Babelnya matanya. Itu saya nggak akan lupa cerita itu Bapak Ibu. Kalau dia nurut masuk Babel, dia nggak akan mati. Bapak Ibu, saya cuma mau berpesan kepada Bapak Ibu, wis nuruto. Mari kita nurut ya sama pemerintah. Kalau Bapak Ibu kontak erat, PCR. Khawatir, iya saya juga khawatir. Saya 2 kali kontak erat dan saya PCR 2 kali negatif, saya, istri saya. Biayanya gede, biayanya gede. Wis ngikutin aja. Kalau misalnya saya sakit, saya harus isoman, ngikut aja isoman di rumah. Kalau saya harus masuk rumah sakit karena saturasi saya di bawah 90, ikut aja, jangan saudara tolak. Saya percaya disitulah, di dalam ketaatan itulah ada kehidupan. Kenapa orang tidak mau taat? Karena dia juga nggak inline sama Tuhan. Dia nggak melihat apa yang Tuhan lihat. Dia nggak merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan pada akhirnya dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu sekalian, jaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu akan mampu melihat dengan perspektif yang tepat. Dan kehidupan Bapak Ibu akan mendatangkan damai sejahtera buat semua orang yang ada di sekeliling kita. Semoga ini boleh memberkati Bapak Ibu. Kita masuk di dalam saat hening. Yesus sahabatku, Kaulah pelindungku. Yesus Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam
bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memujimu, ku memujimu, ku Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Bapak, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami boleh menjadi anak-Mu yang mendengarkan suara-Mu. Kami memandang setiap masalah dengan baik. Kami mewarisi ketenangan. Kami berdoa. Kami melakukan segala sesuatu dengan batin yang jernih. Tuhan, kami rindu, Tuhan. Kami rindu melakukan apa yang harus dilakukan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami pandai membawa diri, berhikmat, tapi juga tidak kehilangan cinta kasih yang murni. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah praktekkan di dalam kitab-kitab Injil. Tolong berkati kami, berkati umat Tuhan GKI Cipinang Elok. Kami berdoa ya Tuhan untuk perubahan cuaca yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati supaya ada cuaca yang baik yang mendukung proses pemulihan negeri ini dari COVID-19. Kami menyerahkan dan memohon Tuhan memberkati supaya tidak ada bencana alam, hal-hal yang buruk yang berasal dari alam ini Tuhan. Kalau boleh kami minta berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di dalam masa isoman. Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan juga memberkati fisik mereka boleh betul-betul pulih. Sehingga mereka bisa sehat, bisa kembali berkegiatan dengan baik, bisa menolong sesamanya juga ya Tuhan yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan menyembuhkan setiap orang. Berkati jemaat-jemaat yang lagi isoman atau yang lagi menunggu hasil PCR supaya mereka boleh tenang. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan memberkati supaya Presiden Jokowi, Bapak LBP diberikan hikmat bijaksana untuk mengatur Indonesia yang sulit,
dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan. Anugerah Tuhan turun atas negara ini, menolong dan memulihkan kami. Proses vaksinasi Tuhan supaya boleh cepat berjalan sehingga angka kematian juga boleh ditekan. Kami mohon kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Andi, Ibu Betsy, Ibu Emi, Butar-Butar, Bapak Sartim, dan beberapa keluarga lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Rahmat Tuhan turun atas mereka, menyembuhkan, memulihkan. Kalau jemaat ada yang kedukaan, Tuhan juga menghibur. Sehingga pandemi ini tidak melunturkan iman kami. Gereja boleh tutup, tapi iman kami tidak tutup. Kami tetap terbuka kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tetap hidup. Tuhan tetap berkarya di sana. Tuhan dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita diajak memberi bukan karena kita kuat dan berlebih. Sebab Tuhan mengingatkan kita, seperti yang disebutkan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan dari mingguan, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahannya. Dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Berikut ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini, di mana kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu dengan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan gereja kami di lingkungan GKI Cipinang Elok dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Junjungan yang kupilih. Mari kita menyanyikan pujian ini. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut
bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.